Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai kosakata baru dan kosakata baku ya. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kapan itu kosakata baku digunakan? Biasanya digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Setelah kita memahami makna dan pengertian tentang kosakata baku dan tidak baku. Nah, di sini kita lihat pada kolom-kolom kecil kumpulan kosakata baku dan tidak baku. Di sini terdapat beberapa kata. Kita akan memilih mana kosakata baku, mana yang tidak baku. Nah, pasti teman-teman semua, sahabat semua sudah belajar banyak mengenai materi ini. Nah, kira-kira mana yang termasuk kosakata baku, mana yang tidak masuk kosakata baku. Nah, baik, setelah kita perhatikan, kita samakan jawabannya. Nah, kata yang tidak baku di sini ada 5, yaitu kata dibikin, kata jadwal, kata zaman, kata banget, dan saksama. Nah, sedangkan kosakata baku yang terdapat pada kata-kata di atas itu kata dipakai, penasihat, kata keterampilan, kata produk, dan proyek. Nah, sekarang kita bisa mengetahui ya, sudah paham mana kata yang baku, mana yang tidak baku. Di sini ada kata dibikin. Nah, dibikin itu kira-kira apa kata bakunya ya? Kata jadwal, menggunakan U, jadwalnya kira-kira bagaimana cara mengubah menjadi kata bakunya. Kita lihat penjelasan berikut. Nah, di sini kata tidak baku, kata dibikin, kata bakunya adalah dibuat. Kata jadwal, kata bakunya adalah jadwal. Kata tidak baku dari zaman menjadi zaman ya, hurufnya yang berbeda ya. Perhatikan dengan teliti. Kata banget, nah, kata bakunya adalah sangat. Kata saksama, kata bakunya seksama. Ini adalah contoh merubah dari kata tidak baku menjadi kata baku. Selanjutnya adalah kita akan membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, sekarang kita akan bandingkan apa saja persamaan dan ciri-ciri dari masing-masing rangkaian tersebut. Nah, persamaannya adalah yang pertama, daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel
memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik. Yang kedua, sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar. Yang ketiga, kedua rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama atau dicampur. Yang keempat, memiliki kesamaan hambatan, di mana semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik bisa jadi semakin besar pula. Nah, itu adalah persamaan dari kedua rangkaian antara seri dan paralel. Sekarang, apa saja ciri khas dari rangkaian seri? 1. Arus dan nilai tegangan listrik yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang kedua, arus tegangan sumber dibagi dalam jumlah seri bila besar tahanannya sama. Jumlah penurunan arus pada rangkaian seri dari setiap tahanan seri adalah sama dengan nilai total sumber tegangan. 3. Arus dan nilai tegangan yang dialirkan tergantung pada seberapa besar tahanan beban dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, besar arus listrik yang dihubungkan dalam sebuah rangkaian listrik seri, di mana tahanan rangkaian total tegangan dapat menyebabkan naik dan turunnya tegangan yang mengalir dalam rangkaian. Yang keempat, bila salah satu komponen atau bagian dari rangkaian arus putus atau rusak, maka seluruh aliran dan arus listrik secara otomatis akan terhenti. Ini adalah rangkaian seri. Yang kedua, ciri dari rangkaian paralel. 1. Sumber tegangan listrik sama dengan tegangan pada setiap beban yang ada. 2. Pada setiap cabang dalam rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian individu, di mana arus dan tegangan setiap cabang tergantung pada besarnya tahanan cabang. 3. Hampir semua tahanan dirangkai dalam sebuah rangkaian paralel, di mana tahanan total rangkaian mengecil yang menyebabkan tegangan total menjadi lebih besar. Keempat, bila salah satu komponen arus paralel terputus, arus yang terputus hanyalah pada komponen tersebut, sedangkan komponen arus listrik yang lain tetap bekerja seperti biasa tanpa ada gangguan. Nah, itu adalah ciri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, bagaimana penggunaan rangkaian seri dan paralel ini dalam kehidupan sehari-hari? Sering kita menemukan rangkaian ini dalam kehidupan kita. Contoh yang paling sederhana adalah penerapan rangkaian seri dalam lampu hias. Sering kita melihat lampu hias yang ada pada acara pohon Natal misalkan, ataupun pada acara ulang tahun, itu menggunakan rangkaian seri. Lampu neon yang model lama, seterusnya setrika listrik, ada rangkaian seri dengan bimetalnya, dan kulkas. Ini contoh penerapan rangkaian seri dalam kehidupan. Dalam kendaraan bermotor pun, sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel, ya. Masing-masing rangkaian dapat dihubung putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Contohnya misalkan ketika lampu depan dinyalakan, maka yang nyala adalah lampu depan, yang belakang tetap tidak menyala atau padam. Ketika lampu sennya dinyalakan, maka lampu depannya tidak menyala, misalkan itu ya. Itu adalah penerapan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan kita. Di rumah pun sama. Kebanyakan rumah menggunakan sistem rangkaian paralel. Ketika lampu dapur dinyalakan,
Nah, lampu kamar tidak otomatis menyalakan ya, tetap padam. Ketika lampu depan dinyalakan, lampu dapur tetap tidak menyala. Itu adalah contoh rangkaian paralel. Jadi masing-masing memiliki rangkaian tersendiri. Nah, distribusi listrik PLN pun ke rumah-rumah menggunakan rangkaian paralel. Sehingga satu rumah jika dinyalakan, listrik di rumah yang lain juga tidak ikut menyala ya. Contohnya misalkan lampu di rumah A menyala, lampu di rumah B belum tentu bisa menyala, tetap karena masing-masing memiliki aliran listrik yang berbeda. Stop kontak. Stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Stop kontak ya, untuk menghidupkan dan menyalakan arus listrik. Itu mengenai arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan kita sering melihat lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, dan hijau itu dirangkai melalui rangkaian paralel. Ya, jika lampu kuning menyala, maka yang merah padam. Yang hijau menyala, yang kuning padam ya. Itu rangkaian paralel. Nah, dalam kehidupan kita sering kita melihat rambu-rambu lalu lintas di jalan. Di lampu lalu lintas itu sering kita melihat orang-orang yang tidak mematuhi kewajiban. Ketika lampu merah seharusnya berhenti, ada kendaraan yang menerobos untuk lewat. Itu semua adalah bentuk tatanan peraturan dalam lalu lintas. Maka bagaimana kita seharusnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu sebagai bentuk kewajiban kita pengguna jalan. Nah, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan di jalan terjamin. Nah, banyak sekali ya manfaat yang kita rasakan ketika kita tertib berlalu lintas. Makanya kita harus mengetahui makna dari rambu-rambu yang ada di jalan raya, seperti ada tanda silang ya, tanda yang berwarna biru, tanda yang berwarna merah, ataupun tanda yang berwarna hijau. Nah, kita harus memahami aturan-aturan dan rambu-rambu tersebut agar kita di jalan tetap aman dalam berkendara dan melindungi hak orang lain. Nah, apa saja manfaatnya ketika kita menjalankan kewajiban di jalan raya? Bagi diri kita sendiri, yang pertama menjaga keselamatan kita di jalan raya. Yang kedua, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan. Yang ketiga, menjadi insan yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas. Yang keempat, terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Ini bagi diri kita sendiri, makanya ketika kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu semata-mata untuk melindungi diri kita. Nah, bagi orang lain pun sama ada manfaatnya ketika kita tertib berlalu lintas. Masing-masing menjaga ketertiban dalam lalu lintas. Apa saja? 1. Menjaga ketertiban di lalu lintas. Yang kedua, mencegah terjadi kemacetan. Yang ketiga, menjadi teladan pengendara yang baik. Kita jangan pernah mengikuti orang lain ketika orang lain misalkan tidak menjalankan kewajibannya berlalu lintas, maka
maka kita jangan ikut-ikutan. Kita mematuhi rambu lalu lintas itu untuk keselamatan diri kita, untuk kenyamanan dan keamanan kita dalam berkendara. Terima kasih, itu saja materinya. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan baik, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.